Jadi kalau targetnya udah terpenuhi, hari itu disyukuri gitu ya Mas Iban? Iya benar Bu, biasanya Jadi langsung aja saya, jangan biasanya malah kalau udah benar-benar capek banget gitu, mhm, kan karena scalping ini high stress ya, iya betul. saya udah cukup tuh, udah log out, itu biasanya langsung saya hapus aplikasi NeoHots. Saking saking saya suka kegoda soalnya saya Supaya ngelihat nggak running tergoda thread, gitu ya? iya, iya benar Bu. Saya kadang memang suka kegoda gitu ngelihat saya lagi kerjaan lagi oke nih, lagi cukup sedikit, terus saya udah selesai tradingnya. Suka ngecek running thread terus kalau misalnya oke saya suka ikutan, taunya malah loss. Nah itu menghindarinya adalah saya biasanya langsung logout, biasanya langsung saya hapus juga nih Hots Mobile-nya biar nggak kegoda. Jangan serakah intinya gitu ya Mas Iban? Iya benar Bu. Nah Mas Iban ini ada pertanyaan Mas Iban, kalau menurut Mas Iban nih dari sudut pandangnya Mas Iban, cuan konsisten itu seperti apa? Cuan konsisten itu yang kalau saya sendiri ya, pandangan saya adalah saya bisa profit per harinya gitu. Mhm. Berapapun itu, yang penting per harinya itu saya bisa hijau, 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 hijau yang saya hasilkan dari scalping, seperti itu sih. Jadi pokoknya dalam satu hari diakumulasi Ya, untung gitu ya Mas Iban? benar Bu. Oke siap. Nah Mas Iban ini ada banyak lagi nih pertanyaannya. Tadi Mas Iban ada sempat informasikan juga ya. Ini ada pertanyaan kalau yang kemarin pas ikut HOTS Championship season keempat Mhm. itu ada yang bertanya nih Mas Iban tuh all in dananya semua atau melakukan diversifikasi? Oh iya, ini saya belum ngejelasin tadi, pengen ngejelasin lupa. Jadi saya waktu itu, karena memang saya kan waktu itu dari yang saya ceritain tadi dari season 3 itu saya pernah mengalami loss sampai 50% aset saya tergerus di saham yang ARB terus. Nah, situ ya udah saya mulai bebenah metode trading saya. Bagaimana saya harus menyikapi profit per harinya, otomatis ya udah di situ saya memutuskan kalau dalam satu hari mendapatkan profit itu setengahnya saya withdraw, saya withdraw, saya withdraw karena saya scalping ya Bu dan harian. Jadi saya nggak nunggu saham yang dibeli dijual di kemudian hari, enggak. Jadi dalam hari itu memang besokannya saya udah bisa withdraw aja karena dananya selalu ada seperti itu. Nah untuk season 4 kemarin itu saya memang mengalokasikan dananya yang uang yang saya siap, ya udah kalau ini nggak berhasil, ya udah biarin aja, nggak apa-apa gitu. Seperti itu sih Bu, memang yang udah saya siap kehilangannya. Jadi itu bukan total aset saya Hmm, waktu season 4 kemarin. kalau hari-hari biasa berarti biasanya Mas Iban akan withdraw begitu ya? Kalau udah untung di withdraw gitu ya? Iya sama juga. Itu saya diversifikasi aset, itu hal yang saya pelajari waktu setelah saya loss cukup banyak itu. Nah di situ ya udah, untuk casual trading saya juga untuk sehari-harinya kurang lebih, sama kayak waktu season 4, cuma bedanya memang asetnya saya tambah sesuai yang memang, saya siapnya berapa kehilangannya, seperti itu sih Bu. Oke. Nah, setuju nih saya. Jadi, saya juga menerapkan hal yang sama. Jadi kalau kita udah untung, kadang kan kita suka tergoda ya Mas Iban, kalau misalnya udah untung, besok kan modalnya jadi lebih banyak. Nah, jadinya trading lagi lebih gede lagi gitu ya. Iya, Jadi benar mungkin Bu. untuk sahabat Mira Asset ini salah satu tips ya kalau misalnya memang mau ngerasain untungnya gitu ya. Kalau Mhm. udah untung ya udah nanti bisa di-withdraw dananya seperti itu ya Mas Iban? Iya benar, karena ya kalau ngerasa nggak cukup terus, ya bakal seperti itu terus gitu, setiap hari kita untung, nggak cukup nih, mau lagi, mau lagi, mau lagi. Kadang itu yang bisa bikin kita malah jadi bumerang sendiri untuk kita sendiri, gitu sih, Bu. Oke, iya siap. Mas Iban kalau misalnya, nah berarti Mas Iban setiap sore itu portofolionya berarti clear ya? Nggak Iya, ada selalu habis. simpen? Berarti Benar, memang nggak kecuali simpan sama sekali? iya, kecuali kalau memang saya dapat, saham yang lagi ARA, itu saya simpen, tapi besok paginya langsung saya jual pagi-paginya, gitu Oke sih, Bu. oke, sip, baik. Nah, Mas Iban kalau misalnya nih, Mas Iban kan tadi udah nyiapin wishlist ya, di sahamnya, di watchlist, sorry, di watchlist. Nah, kalau misalnya nih pas di setengah jam pertama trading, jam 9, ternyata Mhm. watchlistnya nggak ada yang sesuai nih, misalnya nggak sesuai dengan plan. Nah, itu biasanya Mas Iban akan ngapain? Biasanya tadi, masuk ke, metode running trade. Hmm. Begitu sih, Bu. Jadi saya ngelihat running trade, ya udah. Memang kan tadi saya bilang running trade itu merupakan harta karun kalau kita lagi jam-jamnya trading. Jadi sebisa mungkin ya ya udah saya, eee, cepet gitu mantau running trade, watchlist, seperti itu sih, Bu. Memang. Harus dinamis sih kalau di saham, jadi nggak bisa nge-stuck di situ-situ aja. Jadi kalau plan A-nya nggak jalan, lanjut ke plan B gitu ya Mas Iban? Iya benar, Bu.
Nah, Mas Iban, mau nanya dong kalau misalnya nih, ini ada pertanyaan, kalau misalnya Mas Iban ngelihat suatu saham yang arah potensial begitu, nah itu biasanya Mas Iban akan target TP-nya tuh di berapa persen untuk keesokan harinya? Oke, tadi kalau misalnya sahamnya nggak kurang potensial, yang mana memang dia sebelum-sebelumnya atau beberapa waktu ke belakang itu jarang ARA atau Mm-mm. ya naiknya hanya segitu-segitu aja, biasanya saya cuma 3%. Langsung saya order book pakai menu order booking di Neohots ada, itu langsung saya order book biasanya 2-3%. Tapi kalau memang sahamnya potensial, seperti bulan Juni kemarin, waktu itu sempat ada sentimen di vaksin. Jadi Mm-mm. saham-saham farmasi itu pada naik, pada manggung. Nah, di situ saya nyimpen sambil nunggu seberapa tinggi dia bisa naik. Jadi gitu, Bu. Saya punya barangnya, saya dapat ARA nih. Tapi kalau yang kurang potensial, saya jual di 3%. Kalau yang potensial, saya pantau pagi-paginya. Biasanya itu 5 menit pertama, naiknya cukup besar. Nah, di situ saya nyari harga tertinggi yang bisa saya ambil untuk jual, seperti itu, Bu. Oke. Berarti kalau memang didukung sama sentimen yang positif, Mas Iban bisa keep dulu gitu ya, bisa bisa target lebih tinggi gitu ya, Mas Iban. Iya, benar. Biasanya itu juga nggak lama sih, 5 menit. Mm, Tapi kalau 5 menit. memang iya dia arak lagi, ya udah saya keep lagi sampai besok harinya lagi gitu sih, Bu. Nah, Mas Iban kalau misalnya nih, Mas Iban kalau misalnya udah jual suatu saham, udah beli, jual, udah untung, biasanya Mas Iban akan berani masuk lagi atau beralih ke saham yang lain? Biasanya kalau dia setupnya masih bagus, saya suka masuk lagi. Saya udah beli misalnya di 131, jual di 135. Ternyata dia naik lagi nih sampai 138 dan masih ada potensi daya belinya tinggi. Biasanya saya masuk lagi 139, jual di angka terdekatnya karena itu udah cukup tinggi. Jadi saya ngelihat juga sudah seberapa banyak kenaikan harganya untuk jaga-jaga berapa harga yang bisa saya patokkan untuk jualnya, seperti itu. Oh, oke. Berarti kalau selama masih ada potensi, berarti Mas Iban tetap bisa masuk ya ke suatu saham gitu ya, Mas Iban? Iya benar, Bu. Iya. Nah, Mas Iban ini ada yang tanya juga, Mas Iban, ini menarik nih. Berapa persen maksimum yang berapa target lah ya, target kita kalau kita mau scalping tuh target persentasenya tuh yang maksimal tuh menurut Mas Iban berapa? Oke, kalau maksimal itu setinggi-tingginya ya. Jadi biasanya saya nggak matok maksimalnya berapa persen. Karena saya kan kalau udah beli itu tadi fokus di satu saham itu sampai memang dia daya belinya kurang kuat. Itu karena jadi saya udah ada di menu buy, langsung saya ke menu sell. Itu langsung saya max sell tuh. Jadi jumlah lotnya udah masuk, tinggal nunggu haki aja. Jadi Hmm. gitu sih, nggak ada batasan maksimal. Batasan maksimalnya ya cuma price maker yang tahu gitu. Apakah dia bisa dibuat ARA? Nggak tahu, seperti itu sih. Tapi kalau minimalnya, itu saya biasanya di atas fee Mirai 0,4%. Itu kalau udah 0,5% dan dia udah agak lama, itu biasanya bisa saya jual. Bahkan. Itu untuk, Hmm. iya. Biasanya untuk nambah-nambahin eh, transaction value. Makanya waktu kemarin itu dibantu juga seperti itu sih. Makanya bisa masif gitu nilainya. Iya. Jadi kalau untuk target price nggak di setting, kita settingnya di stop loss-nya gitu ya, Mas Iban? Benar, Bu. Iya, jadi kita pantau terus ya untuk marketnya. Nah, Iya. Mas Iban, kalau misalnya, nah ini, tadi kan Mas Iban ada melihat frekuensi besar, volume besar. Nah, kalau dari sisinya Mas Iban yang dikategorikan sebagai volume besar tuh seperti apa sih, Mas Iban? Volume besar itu sesuai dengan ininya sih, fraksi harganya. Jadi kalau Mm-mm. misalnya, eh, dan juga emang ini agak agak ini sih, agak bingung ngejelasinnya gimana. Kadang saya juga, tapi memang cukup dilihat aja. Dia harga segitu tuh, volumenya, eee, cukup, apa ya, cukup mendefinisikan saham itu atau enggak. Nah, biasanya kalau saham-saham fraksi satu itu bisa ratusan ribu, bisa 200, 300 ribu, 400 ribu, itu banyak, atau bahkan jutaan lot. Nah, itu, seperti itu. Nah, untuk yang fraksi 2 tadi ratusan ribu juga. Kalau udah fraksi 5, fraksi 10, itu puluhan ribu tuh udah cukup banyak itu. Itu dilihat dari bid offer-nya juga sih, bagaimana jumlahnya, seperti itu sih. Kadang bingung juga ngejelasin Karena memang ininya. masing-masing saham itu volume hariannya tuh beda-beda ya, Mas Iban? Iya, benar, Bu.
Nah, nanti kelihatannya ya kalau misalnya memang di atas volume rata-rata begitu ya, secara chart juga biasanya kelihatan gitu ya, ada kenaikan begitu ya. Iya, biasanya seperti itu juga. Mas Iban kalau misalnya Mas Iban milih dari top dari volume yang paling tinggi ya, top Mhm. volume, top frekuensi, biasanya Mas Iban akan pilih di berapa besar? Maksudnya apakah di 20 besar, 10 besar seperti itu atau nggak terbatas hal itu? Itu sayanya biasanya saya nyari di antara 15% yang kenaikannya 15% sampai ARA, itu yang saya jadikan watchlist biasanya. Kalau misalnya dari sisi volume? Kalau volume tadi, volumenya mendefinisikan saham itu gitu, Hmm, mendefinisikan fraksi harganya, kurang lebih seperti itu sih. jadi nggak mesti yang harus di top 10 gitu ya Mas Iban. Jadi Iya, bisa di luar itu juga bisa ya? iya benar. Jadi Hmm. kayak tadi kan ada tuh yang naiknya 25%, tapi, memang dia sahamnya udah cukup lama bukan saham IPO, dan volumenya cuma ribuan doang gitu. Nah, Mm-mm. itu sebisa mungkin difilter aja, dihindari yang kayak gitu, karena itu biasanya main sendiri price maker-nya. Oke, oke, sip. Baik, Mas Iban. Nah, ini, waduh, ini waktunya udah tinggal beberapa menit lagi. Mungkin saya pilihin satu pertanyaan terakhir ya. Ini banyak yang nanya alamat IG, Mas Iban. Mas Iban, ini kayaknya udah ngefans berat nih. Oke, sebentar. Mas Iban, kalau misalnya terkait dengan broker summary nih dari Mas Iban, mungkin Baik, biasanya apa yang Mas Iban lihat dari broker summary? biasanya saya ngelihat berapa jumlah beli dan jualnya. Apakah udah habis barangnya yang pada hari itu biasanya, hal itu yang saya lihat. Jadi misalnya Oh, ada satu broker yang memang, eee, dia biasanya scalping juga, terus kita lihat nih berapa jumlah barang belian dia dan berapa barang jumlah jualan dia. Kalau memang barang jualan dia udah lebih tinggi dari barang belian dan harganya masih naik, itu biasanya, bisa kita ikutin, kurang lebih seperti itu sih, Bu. berarti Mas Iban akan lihat rata-rata harganya dia berapa gitu ya? Iya, dan juga ngelihat, ini siapa sih yang naikin harga gitu, kalau misalnya broker tertentu, saya hindari, seperti itu. Oke. Nah, ini yang butuh pengalaman ya, Mas Iban. Iya, benar. Makanya memang kalau scalping itu benar-benar nggak ada pakemnya, itu benar-benar sesuai sama, pengalaman dan feeling kali ya, kalau manusia itu kan diberkahinya dengan feeling. Jadi, kita ngelihat dia di running trade dan muncul terus gitu, ngelihat bid offer aja kadang, "Oh, ini bisa naik nih." Gitu. Jadi Kadang ya faktor faktor feeling iya. itu juga terbentuk juga dari pengalaman Dari gitu ya, Mas pengalaman, benar Iban. Bu, iya. Jadi udah udah paham dan udah sering ngelihat, oh kalau harganya pergerakannya kayak gini, dia bisa naik nih, kurang lebih begitu, Bu. Jadi feeling-nya makin diasah, diasah, diasah. Nah, lama-lama udah makin mahir gitu ya, Mas Iya, Iban. benar Bu. Ini disclaimer juga untuk teman-teman yang ingin belajar scalping, sebisa mungkin memang belajarnya dengan modal kecil dan jangan langsung max cash gitu kayak saya yang sebutkan tadi, jangan difilter dulu, dimodifikasi, itu biasanya saya menyarankannya coba masuknya satu lot satu lot satu lot dulu. Kita cari feeling-nya, cari feeling untuk trading-nya. Oh, kalau udah dapat feeling-nya, kita mainnya agak besar, 10 atau 100 lot, seperti itu sih. Jadi supaya kita bertahap, jangan langsung eee, besar seperti itu, kaget nanti, Hmm. kasihan. Setuju. Jadi kalau belajar, ibaratnya kalau kalau bayi itu belajar kan belajar jalan nggak begitu ngerangkak terus langsung jalan berdiri Jalan. lari gitu ya Mas Iban, tapi Iya, ngerangkak benar, Bu. dulu, kemudian pegangan dulu, belajar dulu, baru kemudian nanti bisa lari gitu ya. Iya. Jadi seperti itu. Nah Mas Iban, waktunya sudah, akhirnya waktu juga nih yang membatasi kita. Jadi terima kasih banyak Mas Iban untuk mentorship di pekan kedua ini, dan tentunya kita akan ketemu lagi di minggu depan ya Mas Iban. Siap, Bu. Iya, baik. Terima kasih sahabat Mira Asset sudah mengikuti kelas mentorship hari ini. Untuk saat ini saya kembalikan ke Rizda. Silakan Rizda. Halo, terima kasih Mbak Marta, makasih banyak Mas Hiban. Gila, ilmu hari ini tuh benar-benar bikin mata jadi melek semua ya, benar-benar detail, to the point. Aku yakin semua di sini sahabat Miraset pasti juga udah take notes dan aku udah taruh tadi profil Instagramnya Mas Hiban ya. Silakan teman-teman di-follow. Oke deh, makasih banyak ya buat teman-teman semua yang udah berpartisipasi. Aku di sini juga mau mengingatkan bahwa kita masih ada satu sesi lagi untuk hari ini bersama Om Ben. Nanti jam 6:30 teman-teman juga bisa ikut banget lagi, dan besok kita juga ada weekly commentary buat melihat
ulasan mingguan dari Top Hot Championship Season 5 semuanya. Dan akhir kata, aku mengucapkan selamat siang dan makin Makin cuan. cuan.